Apakah kalian tahu apa sih medium jaringan itu? Medium jaringan adalah saluran yang digunakan untuk mentransmisikan data antara perangkat dalam sebuah jaringan. Medium ini terbagi menjadi dua jenis utama, di antaranya yang pertama adalah wired atau berkabel. Medium jaringannya menggunakan kabel fisik untuk mentransmisikan data. Contohnya ada twisted pair, yakni kabel tembaga yang umum digunakan pada jaringan LAN, misalnya kabel UTP, Cat5e, atau Cat6. Lalu yang kedua ada koaksial, kabel yang digunakan dalam jaringan TV kabel atau beberapa jenis jaringan lama. Lalu ada fiber optik, menggunakan serat kaca untuk mengirim data dengan kecepatan tinggi dan minim interferensi. Kelebihan dari wired sendiri adalah lebih stabil dan cepat, lalu lebih aman dari gangguan sinyal, dan yang ketiga adalah cocok untuk jaringan skala besar. Adapun kekurangan dari wired sendiri adalah kurang fleksibel atau butuh instalasi fisik. Lalu yang kedua, biaya pemasangan biasanya lebih mahal. Lalu kedua ada wireless atau nirkabel, merupakan medium jaringannya menggunakan gelombang elektromagnetik untuk komunikasi data. Contohnya yang pertama ada WiFi, menggunakan gelombang radio untuk koneksi internet tanpa kabel. Yang kedua ada Bluetooth, digunakan untuk komunikasi jarak dekat antara perangkat. Yang ketiga ada infrared, sering digunakan pada remote TV atau perangkat lama. Dan yang terakhir ada microwave dan satelit, digunakan untuk komunikasi jarak jauh seperti TV satelit atau internet satelit. Kelebihan dari wireless adalah lebih fleksibel dan mudah diakses. Biaya instalasi lebih murah, cocok untuk perangkat mobile. Lalu kekurangan dari wireless adalah rentan terhadap gangguan sinyal, keamanan lebih lemah dibandingkan wired, dan kecepatan bisa lebih lambat tergantung interferensi. Jadi, wired cocok untuk koneksi yang stabil dan cepat, sedangkan wireless lebih fleksibel tetapi bisa kurang stabil. Adapun jenis-jenis jaringan, contohnya yang pertama yaitu PAN. PAN, Personal Area Network. PAN adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat komputer dalam jangkauan personal. Contohnya seperti komputer, smartphone, dan printer. Jaringan PAN biasanya menggunakan teknologi wireless seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Contohnya penggunaan komputer dan internet PAN adalah untuk menghubungkan komputer dengan printer, menghubungkan smartphone dengan audio, ataupun menghubungkan perangkat game kepada layar. Yang kedua yaitu Local Area Network. LAN berfungsi sebagai jaringan yang menghubungkan perangkat komputer dalam area geografis yang terbatas seperti rumah, kantor, ataupun gedung. Kabel Ethernet atau kabel LAN sering digunakan sebagai media transmisi untuk mengirim data di antar perangkat yang saling terhubung. LAN memungkinkan kolaborasi sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet di antara perangkat yang berada di area jarak dekat. Yang ketiga yaitu MAN, Metropolitan Area Network. MAN dilibatkan area lebih besar dibandingkan LAN, seperti kota atau wilayah perkotaan. Teknologi canggih seperti serat optik atau jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di area yang lebih luas. Biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan atau organisasi regional. MAN dapat menghubungkan entitas seperti kampus universitas, perusahaan, dan pemerintahan kota. Yang keempat yaitu WAN, Wide Area Network. WAN mencakup area yang lebih luas, bahkan mencakup wilayah yang lebih luas, seperti negara dan benua. WAN mengintegrasikan jaringan lokal dan metropolitan dari lokasi yang berjauhan
melalui berbagai media transmisi seperti serat optik, kabel tembaga, ataupun jaringan satelit. Internet sendiri adalah contoh dari WAN yang mencakup seluruh dunia, memungkinkan pertukaran data dan komunikasi efisiensi di antara perangkat yang berhubungan di lokasi terpisah. Berikut adalah fungsi dari OSI layer. Layer application menyediakan service pada berbagai aplikasi network, contohnya seperti NNDP, SMTP, dan Telnet. Presentation layer mengatur konversi format data seperti konferensi dan enkripsi data, contohnya MPEG dan TDI. Session layer mengatur sesi yang meliputi memulai sesi, maintenance, dan terminating antar entitas yang dimiliki oleh presentation layer. Dengan contoh SQL, X-Windows, DNS, NetBIOS, ASP. Transport layer menyediakan end-to-end communication protocol, yaitu bertanggung jawab pada keberhasilan pengiriman data seperti mengatur flow control, error detection, correction, data sequence, dan size of packet atau ukuran data. Contohnya seperti TCP, SPX, UDP, IPX. Network layer yaitu menentukan jalur atau rute yang akan dilalui oleh data. Layer ini menyediakan logical addressing dan path determination dengan contoh IP, ICMP, IPsec, ARP. Data link layer menentukan pengamatan fisik, hardware, error notifikasi, frame flow control, dan topologi aliran network. Ada dua sublayer, layer logical link control dan media access control atau MAC yang sering disebut. Mengatur komunikasi seperti error notification dan flow control. Dengan contoh Ethernet 8023, 802.11 atau WiFi, VLAN, dan lain-lain. Yang terakhir adalah physical layer. Physical layer adalah layer fisik yang menentukan masalah kelistrikan, gelombang, medan berbagai prosedur, fungsi yang berkaitan dengan link fisik seperti besar tegangan, alur listrik, panjang maksimal, media transmisi dengan contoh SONET, hub, repeater, fiber optic. Oke. Selanjutnya ada protokol jaringan. Yang pertama ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, yang digunakan untuk mengatur cara data dikirim di internet. TCP juga memastikan data sampai dengan aman, sementara IP memberikan alamat unik untuk setiap perangkat agar data bisa sampai ke tujuan dengan tepat. Dan yang kedua ada User Data Program Protocol yang digunakan untuk mengirim data tanpa memastikan apakah data sampai atau tidak, karena lebih cepat. UDP cocok untuk aplikasi seperti panggilan suara atau VoIP dan streaming video atau musik. Dan yang ketiga ada SSH atau Secure Shell yang digunakan untuk kalian mengakses dan mengontrol komputer lain dari jarak jauh dengan aman lewat internet, seperti mengelola server tanpa harus datang ke tempatnya. Dan yang keempat ada File Transfer Protocol yang digunakan untuk mengirim atau menerima file antara komputer dan server. Dan ada versi yang lebih aman seperti SFTP dan TFTP. Dan yang kelima ada Hypertext Transfer Protocol atau Hypertext Transfer Protocol Secure yang digunakan untuk membuka website. Sementara HTTPS adalah versi yang lebih aman karena datanya enskripsi, jadi lebih sulit untuk dibaca. Dan yang keenam ada Simple Mail Transfer Protocol dan
Post Office Protocol yang digunakan untuk mengirimkan email tapi tidak menjamin email tersebut sampai, dan untuk mengambil email yang masuk kita membutuhkan POP3 atau IMAP. Dan yang ketiga ada domain name system. Domain name system ini seperti buku, telepon internet, atau alih-alih mengingat alamat IP yang panjang, kita cukup mengetik nama website dan DNS yang akan mengarahkannya ke alamat yang benar. Dan yang terakhir ada Dynamic Host Configuration Protocol yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara otomatis ke perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga kita tidak perlu atur manual. Hal ini juga mencegah perangkat memiliki alamat IP yang sama. Tahapan mengirim pesan ke web server ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama, dalam komputer user diperlukan IP address untuk mengakses atau berkomunikasi dengan internet. IP address dapat diperoleh secara manual melalui kabel LAN yang terhubung ke router atau server, atau secara otomatis dari DHCP server. Kemudian tahapan yang kedua, komputer user akan memperoleh MAC address atau Media Access Control. MAC address ini didapatkan dari protokol Address Resolution Protocol atau ERP. ERP berfungsi untuk menerjemahkan IP address menjadi MAC address. MAC address diperlukan untuk berkomunikasi dalam satu LAN menggunakan protokol Ethernet yang alamatnya berdasarkan MAC address. Kemudian tahapan yang ketiga, DNS server akan memberikan IP address berdasarkan nama hostnya seperti unesa.ac.id, yang dimana alamat tersebut dibutuhkan untuk mengirimkan pesan. Kemudian tahapan yang keempat, setelah komputer user mendapatkan IP address dari web server, koneksi antara komputer user dengan web server akan terbuka melalui protokol TCP. Kemudian tahapan yang terakhir, koneksi antara user dan server akan tersambung. Lalu komputer user bisa mengirimkan pesan HTTP request ke web server, dan web server dapat merespon permintaan dari user. Komunikasi ini akan terus berlangsung hingga koneksi ditutup. Aplikasi web browsing adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman web di internet. Contohnya seperti Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Google, Microsoft Edge, dan lain sebagainya. Web browser bekerja dengan mengirimkan permintaan ke server menggunakan HTTP atau HTTPS. Lalu, server mengirimkan halaman web yang ditampilkan dalam bentuk teks, gambar, dan video. Browser juga bisa mendukung ekstensi, bookmark, dan mode privat untuk meningkatkan pengalaman bagi pengguna.